Larangan membunuh katak dalam Islam. Ternyata inilah alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tampilannya yang menjijikan, mungkin banyak di antara kita ketika melihat katak secara langsung mungkin ada yang tega membunuhnya. Padahal dalam agama Islam hewan katak justru dilarang untuk dibunuh. Meski dianggap hewan yang kecil dan remeh, namun ternyata di zaman Nabi, hewan katak pernah memiliki peranan penting khususnya bagi Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dahulu katak memadamkan api dari Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dibakar, sedangkan cicak menutup-nutupnya, menghidupkan bara api, maka dilarang membunuh ini katak dan memerintahkan membunuh ini cicak." Ternyata latar belakang kebaikan katak inilah yang menjadikan kita dilarang membunuh katak. Alasan ini seperti berlaku pada kelelawar yang mana kita dilarang untuk membunuhnya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Jangan kalian membunuh katak karena dia senantiasa bertasbih, dan jangan membunuh kelelawar karena ketika Baitul Maqdis runtuh, dia berkata, 'Wahai Tuhan ya pemimpinku yang menguasai lautan,' mereka berdoa sampai membelah lautan." Hadis riwayat Baihaqi dalam Sanad Kubra, sanadnya sahih. Dari Abdurrozak rahimahullah, dalam kitab Al-Musyanaf, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah keamanan bagi kodok, jangan dibunuh karena sesungguhnya suara yang kalian dengar adalah tasbih, takdis, dan takbir. Sesungguhnya hewan-hewan meminta izin kepada Robnya untuk memadamkan api dari Nabi Ibrahim, maka diizinkan bagi kodok kemudian api menimpanya, maka Allah menggantikan untuknya panas api dengan air." Hadis riwayat Anas bin Malik. Ada banyak manfaat katak bagi tumbuhan, suara katak merangsang terbukanya stomata, dengan terbukanya mulut daun, maka terjadilah transfer air dan mineral yang diserap akar ke seluruh bagian tanaman. Hal ini diiringi dengan terjadinya fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan dengan bantuan sinar matahari, karbon dioksida dan air. Karbon dioksida yang dihisap stomata kemudian diubah dan dilepas kembali menjadi oksigen. Itulah kenapa katak berperan besar sebagai penjaga ekosistem. Keberadaan katak juga bisa dijadikan indikator kesuburan suatu daerah, dengan banyaknya katak menandakan kesuburan suatu wilayah. Karena banyak tanaman yang bisa tumbuh, yang kemudian menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup. Selain itu, keberadaan katak juga dapat mengurangi melonjaknya jumlah nyamuk, lalat, serangga dan hama yang mengganggu tanaman. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, sekian penyampaian dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah dan khilaf datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.